Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak PKN 15 kelas 3A, B, dan C? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, sekarang masuk pada materi yaitu sholat kewajibanku. Anak-anakku sekalian, sholat adalah rukun Islam yang kedua. Orang Islam, kalau merasa orang Islam harus mendirikan sholat 5 waktu. Makna ibadah sholat. Sholat menurut bahasa artinya doa. Sedang menurut syariat Islam, sholat ialah ibadah yang terdiri dari beberapa bacaan dan gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Anak-anakku sekalian, perintah sholat 5 waktu diwajibkan kepada umat Islam saat Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj. Dan sholat pun banyak ketentuan-ketentuan untuk kita sebagai umat Islam. Di antaranya satu, syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat yaitu satu, beragama Islam, yang kedua, baligh atau dewasa, yang ketiga, berakal, yang keempat, suci dari haid dan nifas. Ketentuan yang kedua adalah syarat sah sholat. Syarat sah sholat terdiri dari satu, suci dari hadas kecil dan besar. Yang kedua, suci seluruh anggota badan, pakaian, dan tempat dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Batas aurat laki-laki yaitu antara pusar dan lutut, sedangkan batas aurat perempuan yaitu seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Yang keempat, masuk waktu sholat. Yang kelima, menghadap kiblat. Ketentuan yang ketiga adalah rukun sholat. Apa itu rukun sholat? Rukun sholat adalah ketentuan yang harus dilaksanakan. Jika salah satu tidak dilaksanakan, sholatnya tidak syah. Nah, sekarang rukun sholat itu ada 13. Ibu akan menyanyikan untuk kalian rukun sholat yang 13. Dengarkan baik-baik dan nanti kalian mengikuti dengan benar. Rukun sholat 13. Yang pertama, niat dalam hati. Yang kedua itu berdiri. 3, takbiratul ihram. 4, baca Al-Fatihah. 5, ruku tumakninah. 6, i'tidal tumakninah. 7, sujud 2 kali. Yang ke-8 itu duduk di antara 2 sujud. 9, duduk tahiyat akhir. 10, baca tahiyat akhir. 11, baca sholawat ketika duduk tahiyat akhir. 12, salam pertama. 13, tertib jalannya. Nah, selanjutnya adalah ketentuan sholat yaitu sunnah sholat. Jika dikerjakan mendapat pahala, jika tidak dikerjakan tidak dosa. Apa aja? 1, mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, akan ruku, bangkit ruku, dan bangkit dari tasyahud awal. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Yang ketiga, mengarahkan pandangan sholat ke arah tempat sujud. Yang keempat, membaca doa iftitah. Yang kelima, membaca ta'awudz. Yang keenam, membaca amin setelah membaca surat Al-Fatihah. Yang ketujuh, membaca surat atau ayat Al-Quran setelah membaca surat Al-Fatihah. Yang kedelapan, membaca doa ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud. Yang kesembilan, membaca doa setelah bacaan tasyahud akhir. Yang ke-10, duduk istirahat sebelum bangkit menuju rakaat berikutnya. Yang ke-11, tasyahud awal. Yang ke-12, membaca salawat Nabi. Yang ke-13, berdoa sesudah membaca salawat. Yang ke-14, salam kedua. Selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan sholat. 1, hadas besar atau kecil dengan sengaja atau tidak sengaja. Yang kedua, terkena najis yang tidak dimaafkan. Yang ketiga, berkata dengan sengaja walaupun dengan 1 huruf yang memberi pengertian. Yang keempat, terbuka aurat. Yang kelima, mengubah niat, misalnya ingin memutuskan sholat. Yang keenam, makan atau minum walaupun sedikit. Yang ketujuh, bergerak berturut-turut 3 kali, seperti berjalan yang bersangatan. Yang ke-8, membelakangi kiblat. Yang ke-9, menambah rukun yang berupa perbuatan seperti ruku dan sujud. Yang ke-10, tertawa terbahak-bahak
Yang ke-11 mendahului imamnya, 2 rukun. Yang ke-12 murtad. Yang terakhir adalah hikmah ibadah sholat. Sholat merupakan ibadah yang sangat penting dalam Islam. Sholat memiliki hikmah yang sangat besar bagi yang melaksanakannya. Di antaranya, 1. Selalu ingat kepada Allah. Yang kedua, melatih ketaatan dan kedisiplinan. Yang ketiga, melatih kepercayaan diri dan kejujuran. Yang keempat, menghindarkan diri dari perbuatan maksiat. Yang kelima, melatih diri untuk menjaga kebersihan dan kesucian. Dan yang terakhir adalah menjaga kebersamaan. Anak-anak Bu Guru yang soleh dan soleha, sholat adalah wujud ketaatan kepada Allah. Dengan sholat kita ingat dan memohon segala sesuatu kepada Allah. Orang yang mendirikan sholat berarti dia telah menegakkan agama, dan orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah merobohkan agamanya. Maka tak bosan-bosan setiap hari Ibu selalu mengingatkan kalian untuk selalu sholat 5 waktu. Jangan terpaksa isi jadwal sholatnya, ngajinya, dan sholat duhanya. Mudah-mudahan dengan kalian sholat, kalian akan selalu bisa menjaga diri dan bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Mudah-mudahan dengan sholat kalian terbiasa untuk melakukannya setiap hari, dan tugas kalian adalah menyanyikan rukun Islam, menyanyikan rukun sholat yang 13. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian dari Bu Guru. Insya Allah kita bertemu di pekan akan datang. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.